Saya pernah mendengar perkataan yang sangat menginspirasi pikiran saya. Begini, jika sekarang kamu bekerja tapi tidak begitu menyukai pekerjaanmu, tetap laksanakanlah, karena setiap manusia butuh uang untuk kebutuhan hidupnya. Tetapi, tetaplah belajar di bidang yang kamu sukai. Nanti, jikalau sudah sampai waktunya, kamu bisa berdikari di bidang yang kamu minati dan bekerja sepenuh hati. Setelah menapaki Oku Dainichi, kita pun melanjutkan perjalanan menuju Dainichi. Dari sinilah kita menyadari bahwasannya kita akan sedikit terlambat untuk mendirikan tenda nanti, dan kami pun berjalan sedikit cepat. Jurang dan beberapa tebing berhias rantai dan juga tangga menjadi rintangan yang harus dilalui kali ini. Dan disinilah Bung Panca mulai terlihat kecapean. Jalannya makin melambat dan nafasnya sudah tak beraturan. Saya ajukan untuk istirahat, katanya kalau terlalu sering istirahat akan tambah capek. Dan itu menurutku ada benarnya juga. Kalau kita sering istirahat, badan kita akan mudah melemah dan berimbas menjadi malas melanjutkan perjalanan. Karena dari yang awalnya duduk dan kemudian berdiri itu butuh energi yang khusus, apalagi seperti kita, orang yang kebanyakan sebat saat istirahat. Ya sudahlah, kita jalan lagi, dan saya pun terus memberi semangat sembari menjadikan dia objek video. Dan langit pun mulai berubah, yang tadinya cerah, kini mulai memerah, nampak indah di depan mata. Dan sampai sejauh ini, tempat yang kita rencanakan untuk membuka tenda belum terlihat. Sungguh perjalanan yang santuy. Pak, senja kok, anu sirup piye? Ayo keter Pak, kopi ning kowe bengi ngopi. Perjalanan kali ini terlalu santai. Seharusnya 4 jam, jadi nggak tahu nih berapa jam. Anjir, dari Marudo sampai sini sebenarnya tuh bisa 4 jam, tapi ini lebih dari 4 jam. Sekitar jam 7. Jam 7 itu 6 jam perjalanan. Terlalu keter pokoknya, terlalu santai. Tapi nggak apa-apa, yang penting menikmati saja. Tinggal besok tinggal perjalanan turun, jadi lebih nikmat, lebih santai. Oke, rencana sampai Samyo jam 12, jam 11 kemungkinan bisa lah. Habis itu pulang. Oke, sekian dulu vlog hari ini. Setelah istirahat sambil menikmati hari yang mulai petang dengan suguhan sirup segar, kita pun melanjutkan perjalanan. Siap bro, madang boy. Aneh, mau sambel. Anjay, kok ada musiknya? Pak, halo Pak. Ayo, kita naik ke puncak itu Pak. Siap. Untuk mencari hal yang lebih bagus. Ayo guys, pagi ini kita lanjutkan lagi perjalanan kita kedua ke puncak Dainichi untuk melihat fajar yang menggelegar sebelah sana. Karena puncaknya lumayan dekat, kita santai, jadi baru bangun juga. Oke, sekian dulu.
Kita ke atas gunung dulu untuk memoto dan juga ngambil video dengan trekking yang santai pagi ini untuk pemanasan trekking saja. Dari tempat kita mendirikan tenda sampai puncak tak begitu jauh, dan berjalan santai pun kita hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit saja. Dan sambil menikmati matahari yang mulai menampilkan senyumannya, pagi kita sambut dengan secangkir kopi, sekaligus menghangatkan badan. Dan ya, sambil menikmati matahari terbit ya enaknya sambil ngopi cuy. Masa sambil es teh? Kan juga belum waktunya. Ya dong, ya kan? Setelah sebat sepi dan kopi, kita pun bergegas turun dan mulai membuat makanan untuk energi kita berjalan hari ini. Dan setelah mengisi energi, kita pun melanjutkan perjalanan di hari kedua ini, sekaligus turun gunung. Di hari ini juga saya turun gunung didorong terus sama orang yang jancuk, yaitu Bung Panca. Gimana tidak jancuk? Perjalanan turun 5 jam, cuman istirahat 15 menit saja. Tapi saya juga maklum, sebab ini pertama kalinya kita melewati rute ini. Dan kita pun juga harus mengejar bus, karena bus terakhir dari Somyoval sampai Eki Tateyama cuman sampai jam 4 lebih 14 menit saja. Awalnya saya pikir trek di sini tak separah ini, dan sebenarnya yang harus melambankan langkah, kita harus ekstra hati-hati, karena Bung Panca tidak dapat berjalan cepat, perihal sepatunya yang tidak safety. Oh iya, di trek turun sebelum kawasan Midagara banyak sumber air yang mengalir, dan air gunung udah dirasanya pokoknya seger parah. Dan untuk kalian yang kesini, soal air jangan khawatir karena banyak banget. Karena banyaknya air yang mengalir, beberapa trek harus juga melewati tempat yang berair, dan batu yang terkena air menjadi licin. Hati-hati menjadi perhatian kita. Dari sinilah kawasan Midagara dimulai. Midagara di sini adalah kawasan yang memiliki jalan yang bagus. Jalannya rapi dengan papan sepanjang hampir 5 km. Disinilah kaki mulai dimanjakan oleh treknya.
Dan Midagara itu sendiri, kata kakek Satoru, adalah kawasan rawa yang sangat luas. Dan akhirnya dengan kebijakan pengelola usaha dijadikan tempat untuk trekking dan juga berwisata. Setelah melewati Midagara, trek tercuram di Dainichi adalah di tempat ini. Trek di daerah ini sangat diyakini bahwa masih ada banyak beruang dan selalu diwanti-wanti untuk tetap waspada di kawasan hutan ini. Saya pun sedikit percaya untuk hal ini, dan kabarnya pun tahun ini hutan tidak dapat memberikan makanan untuk sang beruang, dan akhirnya beruang pun banyak yang turun di kawasan perumahan sekitar sana. Dan setelah 5 jam perjalanan dengan trek berbatu dengan ditemani rantai dan juga tangga, kita pun sampai di tempat terakhir kita berjalan, yaitu Somyofal. Pokoknya ambiar mak, ini agak ambiar gak jadi. Perjalanan kira-kira cuman 3,5 jam jadi 5 jam. Trek jalan ini ajur tenang. Pokoknya ini yang pengen Dainichi ya persiapan mental kudu kuat-kuat, sepatu kudu sing apik tenan. Kudu ngene iki sepatu. Ngene iki ra ngene iki ra masuk. Ngene iki ya amjar we, tenan we, ya amjar we. Wis pokoke ngono sik. Ngono ya, wis kok lanjut ning Samyo sik. Lanjut neng kono kae. Sambil menunggu jadwal bus, kita pun bersantai di sini sambil menghapus lelah dengan pemandangan yang sangat wah. Dan setelahnya kita kembali ke rumah kakek Satoru, berpamitan untuk pulang. Sekian dulu vlog kali ini. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga tinggalkan jejak berupa like. Terakhir dari saya, see you next time, stay classic and siawase wasurenai. Jangan lupa bahagia.